Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Azahra, NIM 20008502020, kelas PKK 03 angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Andi Hudia MPD dan Ibu Bese Kurain SPD MPD. Nah, apa sih perencanaan pembelajaran itu? Secara umum, perencanaan pembelajaran merupakan proses penetapan serta pemanfaatan sumber daya secara terpadu, sehingga dapat menunjang kegiatan dan upaya yang akan berjalan secara efisien dan efektif. Nah, materi kali ini kita akan mengetahui apa sajakah komponen-komponen dalam perencanaan pembelajaran. Tetapi untuk mengetahui komponen-komponen dalam perencanaan pembelajaran, ada 3 pertanyaan yang harus kita ketahui dan harus kita gali secara umum. Nah, pertanyaan itu yang pertama, kemampuan apa yang harus dipelajari oleh peserta didik? Dan yang kedua, prosedur dan sumber mana yang dapat digunakan untuk mencapai kemampuan tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa kemampuan yang diinginkan telah terbentuk? Nah, kita akan mengulas ketiga pertanyaan tersebut. Yang pertama, kemampuan apa yang harus dipelajari oleh peserta didik? Yang pertama yaitu critical thinking atau berpikir kritis. Dan yang kedua yaitu communication atau biasa disebut kemampuan berkomunikasi. Dan yang ketiga, collaboration atau biasa disebut dengan berkolaborasi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu critical thinking atau biasa disebut dengan berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk belajar dan berpikir secara rasional. Dengan kemampuan ini, saat mendapatkan suatu informasi, maka anak tidak akan serta-merta menerimanya begitu saja, melainkan mempertanyakan terlebih dahulu. Kemampuan ini juga berguna untuk menganalisis sesuatu dan memecahkan masalah di tengah derasnya arus informasi yang ada saat ini. Contohnya, ketika seorang guru dengan rutin mengajak anak berdiskusi, memfasilitasi anak untuk berani bertanya dan memancing anak didik untuk mencari jawaban atas pertanyaan mereka. Nah, selanjutnya, communication atau kemampuan berkomunikasi. Berkomunikasi seperti sekarang ini. Kemampuan ini membahas tentang bagaimana seseorang dapat mengekspresikan apa yang ada di dalam pikirannya, baik secara lisan maupun tulisan, dengan efektif. Tujuannya untuk memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik adalah agar pesan kita bisa diterima dengan baik oleh penerima pesan dan tidak terjadi salah paham. Nah, dalam berkomunikasi, penting juga bagi anak untuk memahami situasi sekitar melalui media apa saja dan siapa yang menjadi lawan bicara. Nah, yang ketiga, collaboration atau berkolaborasi. Penting bagi anak didik untuk dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang lain. Dengan berkolaborasi, masing-masing bisa mengisi kelebihan dan kekurangan satu sama lain, sehingga hasil akhirnya pun bisa lebih maksimal. Selain itu, melalui kolaborasi, anak juga dapat lebih bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya dan menghormati orang lain yang memiliki pendapat yang berbeda. Nah, pertanyaan kedua,
yaitu prosedur dan sumber mana yang dapat digunakan untuk mencapai kemampuan tersebut. Kita mengambil Assur. Assur adalah model desain pembelajaran yang memiliki tujuan untuk menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif. Assur adalah akronim yang merupakan singkatan dari berbagai langkah dalam model pembelajaran. Nah, ada 6 bagian dari Assur. Yang pertama, A, yaitu menganalisis peserta didik. Langkah ini adalah langkah pertama dalam proses pembelajaran. Bahwasanya, guru harus menganalisis sifat atau perilaku dari peserta didiknya. Harus ada fokus pada karakteristik pelajar yang terkait dengan hasil belajar yang diinginkan. Dan yang kedua yaitu S, standar dan tujuan nasional. Peserta didik akan dapat menyebutkan setidaknya 2 database dan 2 teknik pencarian yang dapat mereka gunakan untuk menemukan bukti medis untuk kasus tertentu. Tujuannya dapat digunakan dalam menilai keberhasilan siswa, mungkin untuk proses grading, juga Anda dapat menggunakan untuk membiarkan peserta didik mengetahui apa yang mereka capai melalui kelas tersebut. S, select atau pilih strategi, teknologi, media, dan pelajaran. Dalam akronomi, singkatan dari strategi, teknologi, media, dan material pilihan. Mengingat tujuan pembelajaran Anda, penting untuk memilih strategi instruksional, teknologi, dan media yang akan menghasilkan hasil yang Anda inginkan. Anda harus mencari tahu apa metode pengiriman yang terbaik untuk instruksi Anda. Misalnya berapa proporsi instruksi Anda yang akan Anda pusat pada instruktur dan proporsi apa yang dipusatkan pada siswa. Utilize, memanfaatkan teknologi, media, dan material atau alat pelajaran. Langkah ini dalam proses Assur adalah mempertimbangkan atau membuat rencana bagaimana Anda akan memanfaatkan teknologi, media, dan materi yang telah Anda pilih. Seperti semua langkah instruksional, Anda harus memastikan bahwa rencana Anda berkontribusi untuk menghasilkan tujuan yang telah Anda tetapkan. Kemudian R, require, memerlukan partisipasi pembelajar. Langkah ini benar-benar termasuk dalam langkah-langkah awal. Hal ini mengharuskan Anda membuat rencana untuk bagaimana Anda akan secara aktif melibatkan siswa Anda dalam materi yang akan Anda ajar. Hal ini perlu dipikirkan baik di tingkat kelas maupun tingkat individu. Langkah paling dasar yang dapat Anda ambil adalah mewajibkan partisipasi siswa dalam diskusi kelas. Kemudian E, mengevaluasi dan merevisi. Langkah terakhir dalam proses Assur sama pentingnya dengan yang lainnya. Pada langkah ini, Anda mengevaluasi dampak pengajaran Anda terhadap pembelajaran siswa, termasuk evaluasi strategi pengajaran dan teknologi, media, dan materi yang Anda gunakan. Nah, pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana caranya kita mengetahui bahwa kemampuan yang diinginkan telah terbentuk. Kita telah menjelaskan dari awal, ada tiga hal yang harus diketahui sebelum mulanya proses pembelajaran. Kemampuan-kemampuan itu harus terwujud. Maka dari itu, tahap terakhir agar kita tahu bahwa kemampuan itu sudah terbentuk di dalam proses pembelajaran. Nah, untuk mengetahui bagaimana kemampuan itu sudah terbentuk pada diri kita, tahap yang harus kita lakukan yaitu mengevaluasi. Mengevaluasi merupakan langkah terakhir dalam sistem pembelajaran. Nah, untuk kita dapat mengetahui
bahwa kemampuan itu sudah terbentuk di kita, maka kita harus menerapkan sistem evaluasi. Evaluasi yang dimaksud yaitu mengevaluasi apa saja yang sudah kita ketahui tentang atau proses pembelajaran dengan 3 strategi dan 3 treatment pada prosesnya. Nah, evaluasi itu sendiri merupakan langkah terakhir dalam sistem proses pembelajaran. Evaluasi bukan saja berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran, tetapi juga berfungsi sebagai umpan balik bagi guru atas kinerjanya dalam pengelolaan pembelajaran. Melalui evaluasi, kita dapat melihat kekurangan dalam pemanfaatan berbagai komponen sistem pelajaran. Nah, ketiga pertanyaan itu sudah tuntas, sudah kita telusuri dengan amat baik, maka kita sudah menemukan komponen utama dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua yaitu materi pembelajaran, yang ketiga yaitu kegiatan belajar mengajar, dan yang keempat yaitu metode pembelajaran, dan yang kelima yaitu media dan sumber pelajaran, dan terakhir seperti tadi bahwa dalam membentuk suatu komponen-komponen, kita harus melakukan langkah terakhir yaitu mengevaluasi. Nah, dari semua komponen utama dalam perencanaan pembelajaran, kita sudah tahu bahwa hal ini harus ada pada proses pembelajaran. Nah, demikianlah pemaparan tugas perencanaan pembelajaran saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.